yang membasuh luka lebam, yang mengusap air mata. Salah satu pekerjaan rumah bangsa ini adalah bagaimana kita bisa menghormati keyakinan orang lain, keyakinan beragama orang lain. Dan proses itu sebenarnya sudah terjadi di Wonosobo, sebuah kota kecil yang ada di Jawa Tengah. Di Wonosobo, masyarakat yang kita katakan sebagai minoritas dan mayoritas itu bisa hidup saling berdampingan dan tidak ada konflik yang berarti. Untuk itu kita akan melihat bagaimana proses toleransi yang ada di Wonosobo ini melalui perjalanan berikut ini. Sing mati karo tiba iki. Nggih. Kasik. Monggo. Rusak apa. Yo. Bagi penghayat kepercayaan itu percaya bahwa bumi itu ada yang bau rekso, atau ada yang mengkoni, sehingga pada waktu kita di lahan merupakan syukurnya kepada Tuhan bahwa Kiai Danyang Semoro Bumi yang ditugaskan untuk bangsa bumi ini sudah merawat semua tanaman yang ada pada lahan ini, sehingga pada waktu kita makan di lahan, pada waktu kita minum di lahan, itu merupakan suatu penghormatan ya. Jadi pasti bagi penghayat kepercayaan itu apa yang mau dimakan itu mengambil sedikit disajikan dulu ya. Itu hanya merupakan suatu penghormatan saja. Pak Sarno kan penghayat wonten mriki. Nggih. Nah, ingkang wonten sabil menika Ibu menika penghayat sedanten menapa mboten? Mboten, nggih sak wong-wonge mawon. Kados niki sing teng mriki niki Islam. Niki penghayat kepercayaan ngoten. Dadi kerja niku nggih sing bisa. Dadi bagi penghayat kepercayaan lan penganut agama teng Binangun niku mboten beda-bedake.
sampun teng Wonosobo menika sampun boten kados riyin. Kados riyen pripun, Pak? Nggih, nek riyen nek tumrap kados kula penghayat kepercayaan niku karo kelompok sanese wis dianggep wong PKI lan sanes-sanesipun ngoten. Niku sekitar tahun pinten ya? Oh, sekitar tahun 80-an mawon tesih niku. Teng mriki. Nggih, tahun 80-an mawon tesih ngoten. Tumrap wonten ing Binangun menika agami menika dipun cepeng piyambak-piyambak. Dados ingkang penghayat kepercayaan menika dipun cepeng piyambak, ingkang agami Islam menika dipun cepeng piyambak. Dados menawi wonten kegiatan tumrap wonten ing masyarakat menika mboten wonten ingkang beta agami ngoten. Lah kados dene anggenipun manembah menika manembah tumrap penghayat kepercayaan menika diwajibkan pada waktu pukul 7 malam. 7 malam. Nggih. Lah mriki aginindakake manembah niku teng masjid wonten adzan wonten pujian niku nggih mboten napa-napa niku nggih wis biasa ngoten. Niku dadi ngriki nggih boten merasa terganggu kalian sanesipun nggih pun boten merasa terganggu. Dadi cara jaman riyin nika kejawen ngoten. Ning kejawen nika ingkang wonten kan wonten tanah Jawa. Lah menawi wonten Kalimantan, Sumatera, Sulawesi lan sanes-sanese kan boten kejawen. Ning kan istilahe nindakake budaya warisan leluhur. Menurut Pak Sarno, meniki kan kondisi Wonosobo menika kan termasuk unik nggih. Nggih. Agama menapa mawon saged dihormati. Nggih. Agak berbeda dengan napa istilahnya di daerah yang lain kan Pak Sarno. Nggih. Menawi menurut Pak Sarno penyebabnya menapa? Penyebabipun miderek saking pemanggih kula menika kados kala wawi ingkang kula aturaken sepisan nika cara masyarakat berpikir niku pun mulai dewasa. Kedua kali niku karena waktu Pak Kholik niku dadi bupati niku diperjuangkan ben Wonosobo niku masyarakate bisa guyub rukun ngoten. Niku nek manut saking pemanggih kula niku penyebabipun menika ngaten menika. Lajeng tokoh-tokoh agama Islam sing tokoh-tokoh sepuh niku bangsane Pak Habibullah Idris lan kiai-kiai sanesipun ingkang sepuh menika ingkang maringi patuladan. Nggih. Kalau sebelum memutuskan di Wonosobo itu pernah jejak lokasi daerah atau kota lain tentang
wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalkan ini kan ijabi bukan istilahnya, apalagi yayasannya kan bukan perkumpulan yang baru gitu istilahnya, udah agak lama gitu. Kalau mau diperbandingkan, misalkan ada di Wonosobo dengan di kota lain, di kabupaten lain, secara toleransi daerah mana yang bisa menerima secara penuh? Kalau untuk penerimaan secara penuh itu kebetulan Wonosobo. Kebetulan Wonosobo. Itu karena latar belakang dari jamaah kita, jamaah Al-Mustafa itu kebanyakan di kota. Gitu. Kebanyakan di kota, dan latar belakangnya juga ada yang dari NU, ada yang dari kebanyakan Muhammadiyah gitu. Jadi lebih mau bersifat terbuka gitu. Jadi kalau buktinya itu apa? Buktinya bahwa kita sebelum ada Ijabi aja itu sudah bisa mendirikan gedung ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya aku telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril supaya berdiri di tempat keramaian ini dan memberitahukan bangsa putih dan hitam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, wasiku, dan penggantiku, dan imam sepeninggalku. Tadi saya katakan itu bahwa ketika satu daerah kebanyakan minoritasnya dari teman-teman atau saudara-saudara kita di NU, kemungkinan konflik-konflik sektarian itu sangat kecil itu, karena mereka pun juga ikut di Gus Durian kan itu, bahkan penggagas Gus Durian itu. Nah, kita masuk ke sana ikut komunitasnya mereka gitu pakai ajang silaturahmi. Mudah-mudahan minoritas itu merupakan kata lain dari prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma wali mawalah, ya Allah, kata Rasulullah, perwalikanlah orang yang memperwalikan Ali, wa ahib man ahab, dan cintailah orang yang mencintai Ali. Wa sama juga bahwasannya Aliman Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam adalah contoh daripada figur yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi umat Muhammad, bahkan kalau saya boleh katakan umat Muhammad yang mengindonesia. Sifat daripada strategi dakwahnya itu kita natural. Artinya begini, artinya sesuai di tempatnya masing-masing. Jadi kita tidak menonjolkan kesiannya gitu. Kalau kita melihat sabda Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Pancasila itu menjadi sangat sinkron dengan masyarakat kita. Masih ragu kalau misalnya prinsip gerakan dakwah Ijabi, dahulukan akhlak di atas fikih. Dahulukan akhlak di atas fikih. Secara nasional kan gitu. Dahulukan di atas akhlak di atas fikih. Makanya kami tidak pernah menonjolkan secara fikih, tapi lebih kami tonjolkan secara akhlaknya. Dulu ini apa namanya? Milik pribadi kemudian diwakafkan atau dibeli? Oh, dibeli. Tanah. Kebun. Dibeli, ya kita swadaya. Nggak ada subsidi besar dari luar, nggak ada. Nah, yang selama ini dicendungkan dari Iran kan. Gitu. Lisan Siproin. Ya, mungkin saya bisa katakan sebagian besar belum menerima Syiah secara penuh gitu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab itu? Faktor internal karena miskomunikasi. Okay. Jadi kita gerakannya itu isinya lebih halus gitu. Nah, itu. Ya kalau bentuk apa ya,
kiprah jamaah kami, anggota jamaah kami ya di beberapa daerah. Anggota-anggota saudara-saudara kita jamaah sini jadi RT juga. Bukan membuktikan kalau bisa diterima di masyarakat. Kenapa tidak berkembang? Itu karena sebelum kita menginformasikan, memberitahu, mereka sudah punya image dulu. Sudah Punya image bahwa saya itu sesat. Gitu. Sudah ada dulu. Iya, udah ada gambaran dulu bahwa kita sesat. Bahkan jangan dekat-dekat sama orang Syiah, nanti kamu ketularan. Gitu. Iya. Dulu ada ini, ada tren yang kita lama sekali. Anin naba'il adim Aida kunna hidaman nahira Ulaika ashabul jannah. Saya kira kalau saya masuk ke Wonosobo itu kan sebenarnya sudah ada Ahmadiyah itu.
yang dibawa oleh Ahmadiyah Lahore. Saya mendengar di sini dulu ada namanya Pak yang jadi anggota DPR, siapa itu? Saya melihat ada pemuda itu ya, Mas apa itu? Arif. Yang Watu Malang. Pak Arif? Bukan, yang PKB. Wondo. Pak Wondo. Mas Wondo. Terus saya melihat Pak Nurul Mubin, dosen Unsik. Saya melihat Mas Haki yang seusia itu. Yang seusia itu pada saat itu saya menemukan dia seperti sudah mengerti tentang Ahmadiyah gitu. Tapi pada saat itu mengerti tentang Ahmadiyah Lahore. Gitu. Kemudian kami datang itu. Kalau saya tambahkan, kalau yang memang Ahmadiyah itu di Wonosobo sudah eksis dari tahun 1952, 50 lah. Ada seorang tokoh yang namanya Kiai Sabitun, ya itu yang kemudian akhirnya masyarakat Wonosobo itu seakan-akan tidak risih dengan dengar kata Ahmadiyah itu seperti itu. Termasuk di tingkat jajaran pemerintahan pun ya, karena banyak warga-warga Ahmadiyah yang kemudian menjadi petugas pemerintahan pada saat itu kan seperti itu, sehingga akhirnya nama Ahmadiyah itu di Wonosobo jadi tidak semacam tidak berbeda dengan di tempat lain gitu ya. Karena kalau di tempat lain kan seakan-akan Ahmadiyah itu baru masuk gitu ya. Kemudian ada opini juga penggiringan ke arah politik juga, gitu. isu-isu politik. Ashabul jannah an-narati waqum idhum 'alaiha. Pendiri Ahmadiyah itu diberi namanya sifat jamali, kelemah lembutan. Sebenarnya ini contoh Rasulullah lah. Kalau yang namanya penyampaian kan, kalau dalam Al-Quran kan dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi memanggil orang itu satu pasti dengan hikmah. Yang sekiranya ada hikmahnya. Jangan nyinggung orang, jangan mencaci orang. Siap ditugaskan dimanapun. Termasuk kalau ditugaskan terus pasti ada yang ganti gitu. Iya, ada yang betul. ganti gitu. Iya. Posnya enggak akan kosong gitu ya. Sebut. Di beberapa tempat kadang dikosongkan, tapi di beberapa tempat juga diganti lagi gitu. Ya, tergantung mungkin kan yang mengetahui kondisi itu kan dari pusat. Min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Syai'an, sedikit pun. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima. Minha, darinya. Syafa'atun, suatu syafaat. Wala yu'khadhu, dan tidak akan diambil. Minha, darinya. Apa yang ditandung-tandung yang keislamisasi? Kalau secara umum Indonesia terwarisi dari budaya baik Nusantara yang welcome dengan siapapun, karena
sifat dasar masyarakat Indonesia itu sangat toleran, sangat terbuka. Saya orang kalau ada isu ABCD gitu, ya undang aja mereka ngopi di pendopo belakang, hehehe pagi hari sampai agak siang gitu. Saya tidak perlu pakai seragam sing deni, tapi saya sarungan, saya kader NU ya saya sarungan. Biasalah, biasa. Sesuatu itu menurut saya tidak perlu dilebih-lebihkan. Dan perilaku biasa-biasa saja itu justru memberikan pengaruh positif bagi mereka untuk terbuka apa adanya. Waktu itu ada namanya Ustadz Sutikno, asalnya saya tanya, Ustadz, Gusti Allahnya Ahmadiyah itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, nabinya Ahmadiyah itu ya Muhammad Rasulullah SAW dan khotamun nabi. Lalu kalau Syekh Ghulam Ahmad siapa? Ada pemahaman itu Ratu Adil, dan itu didengerin oleh banyak orang. Kitabnya apa? Quran. Ya Quran, Pak. Tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana kemudian Pak Oleg bersama jajaran yang lain tentunya mewariskan situasi ini kepada eksekutif berikutnya? Sebetulnya bukan saya mewariskan itu, bukan. Yang mewariskan itu tradisi masa lampau, lalu terkoyak oleh persoalan ekonomi, persoalan mengganggu keamanan dan sebagainya. Lalu saya pulihkan. Zaman mbah-mbah saya dulu itu antara kiai sama pastor gitu kan, sama-sama pakai jubah kan. Yang satu jubah kuku cilik, pastor kan, yang sisi ketune utuh, tapi pakai jubah. Kadang-kadang yang sudah haji ya pakai ketun haji. Kita ngobrol kok habis santai aja, nggak ada masalah. Artinya tradisi masa lalu, saya menghidupkan tradisi baru. Ya di era Pak Oleg, dan kami juga tidak sempurna betul. Banyak hal mungkin masih apa istilahnya gesekan, kami mungkin tidak belum menyelesaikan banyak. Tapi bagi saya, ya justru kembang-kembang itu, friksi-friksi itu justru mendewasakan kami bagaimana melakukan manajemen konflik. Itu. Jadi kemudian strengthnya bagaimana membangun pola komunikasi, pola ngomong dengan pendekatan-pendekatan yang khas Nahdliyin, khas NU. Kalau masing-masingnya itu memberikan tata nilai dari kehidupan yang damai. Soal dia pemeluk apa itu kan yang ngatur bukan manusia. Allah ajeng agamane nopo kan urusane Gusti Allah. Jenengan ajeng agamane nopo lah urusane jenengan Gusti Allah. Asalkan satu, Mas. Jangan dijadikan target politik gitu aja. Kita bersyukur bahwa kita menerima rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya, dan pada saat ini kita bisa berbagi cita-cita dengan masyarakat yang membutuhkan itu. Terus apa namanya, banyak teman-teman yang di luar kelenteng gitu datang ke sini? Memang betul, banyak. Karena kita banyak menjalin dengan mereka, baik dari kalangan Kristen, Katolik, sekalipun Islam, Hindu juga. Ini kebetulan yang kita kumpulkan ini semuanya lengkap. Kecuali Hindu kemungkinan ada halangan. Oh iya. Semua lengkap.
Tuan rumah itu pasti dewa bumi. Dewa bumi sebagai tuan rumah. Tengah. Yang namanya topetong yaitu dewa bumi. Tapi kalau di pesisir laut ya, lain lagi tuan rumah. Lain seperti di Tumbang, di Rembang pasti lain. Tuan rumahnya pasti. Dari apa yang kita lihat tadi, kita bisa punya kesimpulan bahwa proses toleransi akan terjadi ketika kita bisa mengenal orang yang kita anggap berbeda. Dan itu terjadi di Wonosobo. Bagaimana kemudian yang kita sebut sebagai minoritas dan yang kita sebut sebagai mayoritas saling bertemu dan berkomunikasi. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kecurigaan-kecurigaan yang awalnya muncul itu bisa sedikit demi sedikit terkikiskan. Dari sini tentu saja kita bisa belajar banyak dari Wonosobo. Dan ingat bahwa kalau kita bicara soal toleransi, jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan itu menjadi target-target politik praktis.